Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada yang terhormat Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok atau yang mewakili dan rekan-rekan kerja semua di Tamar Tanjung Priok. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi presentasi efektif yang merupakan salah satu mata diklat dari PMG Ahli Angkatan 45. Izinkan saya, Arinda Rizky, untuk mempresentasikan hasil resume jurnal mengenai Metin-Julian Oscillation. Berikut adalah outline dari presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, data dan metode, kemudian hasil penelitian, penutup, dan sesi tanya-jawab. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya review berjudul Modulation of Indonesian Rainfall Variability by the Metin-Julian Oscillation yang ditulis oleh Rahmat Hidayat pada tahun 2016 dari Institut Pertanian Bogor. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan suatu kawasan kompleks daratan laut yang luas yang terdiri dari lebih dari 10.000 pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Topografi yang rumit dan pola curah hujan secara spasial dan temporal yang tidak koheren cukup untuk menjadi tantangan bagi penelitian ilmiah. NGO merupakan komponen dominan variabilitas intraseasonal di wilayah tropis yang terdiri dari gangguan pola skala besar dalam sirkulasi atmosfer dan konveksi kuat yang berasal dari Samudra Hindia bagian barat dan menghasilkan daerah konvektif yang bergerak ke arah timur wilayah Indonesia dan masuk ke Samudra Pasifik bagian barat dengan kecepatan propagasi sebesar 5 meter per second. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyelidiki karakteristik variabilitas curah hujan di daerah tropis terkait dengan MGO menggunakan curah hujan dari pengamatan satelit. Namun, sedikit penelitian mengenai variabilitas curah hujan terkait MGO menggunakan data pengukur curah hujan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas pengaruh osilasi intraseasonal terhadap variabilitas curah hujan di seluruh Indonesia menggunakan data curah hujan dari stasiun dengan menggunakan analisis fungsi empiris ortogonal untuk menghitung fase dan amplitudo MGO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas MGO berdampak signifikan terhadap curah hujan di Indonesia. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan harian yang diperoleh dari 40 stasiun pengukur curah hujan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia selama periode 1979 sampai 1990 atau selama 12 tahun. Kemudian, untuk menentukan fase dan amplitudo MGO digunakan data rata-rata 5 harian OLR selama periode tahun 1979 sampai 1999 dengan resolusi 2,5 derajat kali 2,5 derajat yang bersumber dari NOAA. Berikut sebaran stasiun pengukur curah hujan yang tersebar di seluruh Indonesia dan yang diambil adalah 40 lokasi pengukur curah hujan. Kemudian, untuk metode penelitiannya, data curah hujan dibagi menjadi rata-rata pentat selama periode 12 tahun. Kemudian, untuk menentukan fase dan amplitudo MGO menggunakan EOF atau Empirical Orthogonal Function untuk mendapatkan keadaan aktivitas dari MGO. Kemudian, dari itu ditentukan kategori MGO dari kategori A, B, C, dan D. Kemudian, untuk variabilitas curah hujan, dihitung rata-rata anomali curah hujan untuk setiap kategori MGO. Berikut adalah hasil dari pengkategorian MGO. Berikut adalah peta anomali OLR untuk kategori A, B, C, dan D. Daerah merah merupakan menunjukkan anomali OLR positif dan daerah biru menunjukkan anomali OLR negatif. Kategori B ini merupakan sebagai fase basah dan kategori D merupakan fase kering di wilayah Indonesia. Kotak segi 4 hijau ini menunjukkan wilayah Indonesia. Berikut adalah gambar dari anomali curah hujan di setiap stasiun pada saat kategori B dan D. Pada saat lingkaran merah menunjukkan anomali curah hujan positif
Dan semakin biru adalah menunjukkan anomali curah hujan negatif. Kategori B dan kategori B menunjukkan fase basah dan kategori D menunjukkan fase kering. Kemudian rata-rata anomali curah hujan dihitung untuk setiap fase dari kategori A sampai D di setiap stasiun. Dengan memperhitungkan anomali curah hujan rata-rata untuk setiap fase MCO selama musim hujan, yaitu dari bulan Oktober hingga April di sebagian besar stasiun, ditemukan bahwa sebagian besar stasiun menunjukkan anomali positif selama fase basah MCO dan anomali negatif selama fase kering. Berikut adalah gambar dari perbedaan anomali curah hujan antara fase basah dan fase kering pada saat yang A adalah pada saat musim hujan, dan B pada saat musim hujan dengan MCO aktif. Lingkaran-lingkaran ini mengindikasikan perbedaan antara dua fase. Semakin besar lingkarannya, berarti mengindikasikan kenaikan signifikan hingga 90%. Kemudian berikut adalah curah hujan rata-rata pada saat fase basah dan fase kering. Kemudian yang sebelah B adalah anomali curah hujan pada saat fase MCO basah dan kering. Batang merah menunjukkan fase basah, batang hijau menunjukkan semua fase, dan batang biru menunjukkan pada saat fase kering. Hal ini dapat menunjukkan pada saat fase basah, yaitu pada batang merah, menunjukkan anomali positif dari variabilitas curah hujan. Sedangkan pada saat batang berwarna biru menunjukkan anomali yang negatif pada saat fase kering MCO. Kemudian kesimpulan, secara umum fase MCO dapat mencerminkan variasi curah hujan di wilayah Indonesia. Sebagian besar stasiun pengukur curah hujan menunjukkan anomali curah hujan positif selama fase basah dan anomali negatif selama fase kering. Peningkatan dan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh gerak propagasi MCO, yaitu dari Samudra Hindia bergerak menuju ke arah timur. Hasil total menunjukkan variabilitas curah hujan di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas MCO. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk paparan presentasi kali ini. Dari audiens, apakah ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Bu Laras, mungkin suaranya lebih di... Selamat siang. Boleh kembali ke slide yang metode penelitian nggak, Bu Arin? Ini ya? Ya. Di bagian data curah hujan itu kan tertulis ada membagi menjadi rata-rata pentat ya, selama periode 12 tahun. Nah, saya belum tahu nih rata-rata pentat itu apa sih? Tolong dijelaskan, Bu Arin. Jadi gini, Bu Laras, pentat adalah rata-rata 5 harian. Jadi kan ini data yang digunakan adalah data curah hujan selama periode 12 tahun, kemudian dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 73 pentat, yaitu kan setahun 365 hari, kemudian dibagi menjadi 5 harian. Dan dalam setahun ada 73 pentat, kemudian dalam 12 tahun ada 876. Kemudian untuk mendapatkan rata-rata siklus tahunannya, rata-rata pentat itu dirata-ratakan selama 12 tahun untuk masing-masing pentat di setiap stasiun. Jadi rata-ratanya per 5 harian. Gitu. Baik, Bu Arin, terima kasih penjelasannya. Pak Iman, mungkin ada tanggapan?
Ya, Kedengaran Mbak Arin? dengaran Pak. Kalau untuk data OLR, sumber datanya dari mana ya, Mbak? Dari NOAA, Pak. Wah, Iya. ya. Lama tahunnya sama ya, Mas? Enggak, Pak. Kalau di jurnal ini dia tahun 1979 sampai 1999. Iya, periodenya sama dengan data curah hujannya ya? Iya. Boleh lihat di videonya apa? Hasil kesimpulannya itu. Jadi dia Saya terjemahkan kalau untuk bahasa yang biasa ya. Itu anomali curah hujan positif selama 14 hari apa itu? Kalau masyarakat umum nanya itu. jadi gini, Pak. Fase basah dan fase kering itu dia ditentukan oleh fase MTO ya. Jadi ketika dia OLR-nya rendah, berarti kan yang keluar itu kan sedikit ya OLR-nya. Jadi dapat mengindikasikan bahwa banyak tutupan awan di wilayah Indonesia. Nah, jika banyak tutupan awan di wilayah Indonesia akan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, sehingga untuk anomali curah hujannya itu bernilai positif. Jika pada saat fase kering, berarti OLR-nya itu kan besar, sehingga tutupan awannya itu kan sedikit. Maka akan mempengaruhi curah hujan yang sedikit juga, sehingga curah hujan yang dihasilkan sedikit, jadi anomalinya negatif, gitu Pak. Jadi bisa dibilang, boleh lagi kesimpulan tadi, pas musim periode basah, curah hujannya di atas rata-rata, seperti itu. Iya. Semua fase kering, curah hujannya di bawah rata-rata. Iya, betul Pak. Dari saya cukup. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas rekan-rekan semua dalam menghadiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.